Kembali lagi di channel Fiktif Belaka. Channel yang membahas tentang cerita, kisah, sejarah, dan peristiwa. Sebelum lanjut buat kawan-kawan semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dukungan kawan-kawan semuanya sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa sangat penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Beberapa penggambaran tentang kejadian ini dapat dilihat di surah ke-17 di Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Menurut tradisi, perjalanan ini dikaitkan dengan Lailat Al-Mi'raj sebagai salah satu tanggal paling penting dalam kalender Islam. Kejadian Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Nabi Islam, Muhammad hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama Islam, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Allamah Al-Mansur Furi, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Namun Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi menolak pendapat tersebut dengan alasan karena istri pertama Nabi Muhammad, Khadijah, meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab, dan saat itu belum ada kewajiban salat 5 waktu. Al-Mubarak Furi menyebutkan 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Mi'raj, tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad masih berada di tengah periode dakwah yang akan menerobos jalan antara pencapaian kesuksesan dan penindasan sementara, ada sedikit harapan yang mulai terlihat, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mengenai kapan waktu terjadinya, terdapat perbedaan pendapat di antaranya. 1. Peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan nabinya dengan kenabian. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ats-Tsabari. 2. Peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 dari kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Allamah Al-Mansur Furi. 4. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 dari kenabian. Peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 dari kenabian. 6. Peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 dari kenabian. Indikasi dari 3 pendapat pertama adalah bahwa meninggalnya Siti Khadijah pada bulan Ramadan tahun 10 dari kenabian. Siti Khadijah meninggal sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan sholat 5 waktu, sementara tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam bahwa sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra. Sedangkan mengenai 3 pendapat terakhir lainnya, belum menemukan pendapat yang dapat menguatkan salah satu darinya selain topik bahasan di dalam surah Al-Isra yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa-masa akhir. Para ulama hadits meriwayatkan rincian dari peristiwa ini, dan kami akan memaparkannya secara ringkas. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang syahih bahwa Rasulullah diisrakan dengan jasadnya dari Al-Masjid Al-Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai Al-Buraq ditemani oleh malaikat Jibril. Lalu ia singgah di sana serta menjadi imam sholat bagi para nabi, lalu menambat Al-Buraq pada pintu masjid. Kemudian pada malam itu, ia dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Malaikat Jibril meminta agar pintu langit dibukakan untuk ia, lalu terbukalah pintunya. Di sana ia melihat Nabi Adam, bapa manusia. Ia memberi salam kepadanya, lantas dia menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabiannya. Allah juga menampakkan kepadanya ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Kemudian ia dinaikkan lagi ke langit kedua. Malaikat Jibril meminta agar dibukakan pintunya untuk ia. Di sana ia melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam.
lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambutnya serta mengakui kenabiannya. Kemudian dinaikkan lagi ke langit ketiga. Di sana ia melihat Nabi Yusuf, lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambutnya serta mengakui kenabiannya. Kemudian dinaikkan lagi ke langit keempat. Di sana ia melihat Nabi Idris lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian ia dinaikkan lagi ke langit kelima. Di sana ia melihat Nabi Harun bin Imran lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian ia dinaikkan lagi ke langit keenam. Di sana ia bertemu dengan Nabi Musa bin Imran lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Tatkala ia hendak berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab, "Aku menangis karena rupanya ada seorang yang diutus setelahku, tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku." Kemudian ia dinaikkan lagi ke langit ketujuh. Di sana ia bertemu dengan Nabi Ibrahim lalu ia memberi salam kepadanya. Dia menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian ia naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik ke Al-Bait Al-Ma'mur. Kemudian ia dinaikkan lagi menuju Allah yang Maha Perkasa. Ia mendekat kepadanya hingga jaraknya tinggal sepanjang dua ujung busur atau lebih dekat lagi. Dia mewahyukan kepada hambanya ini dengan wahyu, mewajibkan kepadanya 50 waktu salat. Ia lalu kembali hingga melewati Nabi Musa. Dia lalu bertanya kepadanya, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Ia menjawab, 50 waktu salat. Dia berkata, "Umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Ia menoleh ke arah Jibril, seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah itu. Dia mengisyaratkan persetujuannya jika ia memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa ia naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah, sedangkan dia berada di tempatnya. Ini adalah redaksi milik Al-Bukhari pada sebagian jalur periwayatannya. Lalu Allah meringankannya menjadi 10 waktu salat. Kemudian ia turun hingga kembali melewati Nabi Musa lagi, lantas memberitahukan tentang tersebut kepadanya. Dia berkata kepadanya, "Kembalilah lagi kepada Rabbmu, mengikuti saran Musa dan minta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya dia menurunkannya menjadi 5 waktu salat." Musa kemudian memerintahkan ia agar kembali kepada Rabb dan memintakan keringanan lagi. Lalu ia ingin jawab, "Aku malu kepada Rabbku. Aku rela dengan hal ini dan berserah diri." Setelah ia menjauh, datanglah suara memanggil, "Engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku." Kemudian Ibnul Qayyim menyinggung perbedaan persepsi seputar ruqyah ia terhadap Rabb-nya Tabaraka wa Ta'ala. Dia juga menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini yang inti dari pendapat-pendapat yang disebutkan olehnya menyatakan bahwa melihat dengan mata telanjang sama sekali tidak valid. Pendapat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun. Sedangkan nukilan yang berasal dari Ibnu Abbas tentang ruqyah, ia secara mutlak dan ruqyah, ia dengan hati, pendapat pertama ini tidak menafikan pendapat kedua. Ibnul Qayyim kemudian mengomentari, sedangkan firman-Nya Ta'ala di dalam surat An-Najm, artinya, kemudian dia mendekat lalu bertambah mendekat lagi. Ungkapan mendekat di sini bukan yang dimaksud di dalam kisah Isra. Ungkapan mendekat yang terdapat di dalam surat An-Najm tersebut adalah mendekat dan bertambah mendekatnya Jibril sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah binti Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud. Arah pembicaraan di dalam ayat tersebut pun mendukungnya. Adapun mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan mendekat dan bertambah mendekatnya Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surah An-Najm tidak ditemukan sesuatu yang menyinggung tentang hal itu, bahkan di sana terdapat penegasan bahwa Muhammad melihat Jibril dalam rupa aslinya yang lain di Sidratul Muntaha. Ini adalah Jibril yang dilihat oleh Muhammad sebanyak 2 kali dalam rupa aslinya. Pertama di bumi dan kedua di Sidratul Muntaha. Hadis tentang Isra Mi'raj, riwayat tentang perjalanan malam Nabi Muhammad dan diangkatnya dia ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah kewajiban salat di 5 waktu, terdapat dalam kitab hadis sahih milik Imam Muslim, yaitu seekor binatang yang tubuhnya seperti kuda dan berwarna putih, ia mempunyai sayap dan mempunyai ekor burung merak.
Di setiap langit Nabi Muhammad bertemu Nabi. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Ma'mur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya, Baitul Ma'mur. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah, dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Dia bersabda, ketika dia menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada dia dengan mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihi salam. Dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Dia bersabda, salat 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Dia bersabda, aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangkan 5 waktu salat dari dia. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu salat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Dia bersabda, aku masih saja bolak-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap salat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, maka itulah 50 salat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkanku malu kepadanya. Syahih Muslim, Kitab Iman, Bab Isra Rasulullah ke Langit, hadits nomor 162a. Perbedaan Isra dan Mi'raj. Seringkali masyarakat menggabungkan Isra Mi'raj menjadi 1 peristiwa yang sama. Padahal sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan 2 peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini, Nabi Muhammad mendapat perintah langsung dari Allah untuk menunaikan salat 5 waktu. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga karena ketika inilah salat 5 waktu diwajibkan dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai macam hal yang membuat Nabi Muhammad sebagai Rasul Islam tidak merasa sedih lagi karena ditinggal istri dan pamannya. Lailat al-Mi'raj adalah sebuah perayaan yang dilangsungkan saat Isra dan Mi'raj. Beberapa Muslim merayakannya dengan melakukan salat tahajud di malam hari dan di beberapa negara mayoritas Muslim dengan menghias kota dengan lampu dan lilin. Umat Islam berkumpul di masjid dan salat berjemaah serta mendengarkan khutbah mengenai Isra dan Mi'raj. Masjid Al-Aqsa dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad naik ke surga. Tanggal pasti mengenai kejadian ini tidak jelas, tetapi tetap dirayakan karena terjadi sebelum hijrah dan setelah kunjungan Nabi ke Taif. Beberapa orang menganggapnya telah terjadi hanya setahun sebelum hijrah, pada 27 Rajab, tetapi tanggal ini tidak selalu diterima. Tanggal ini akan sama dengan 26 Februari 621 di kalender Julian
dan 8 Maret 620 jika terjadi setahun sebelumnya. Dalam tradisi Syiah di Iran, 27 Rajab merupakan hari pemanggilan pertama Muhammad, disebut Mabas. Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya dianggap sebagai tempat tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Jangan lupa kawan-kawan, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih kepada yang sudah subscribe.